Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri dari Prodi Sistem Informasi. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Administrasi Server. Di sini sudah saya buka untuk soalnya. Ada instruksi umumnya, yaitu 1. Gunakan sistem operasi CentOS 7 yang telah diinstal pada VirtualBox. Kemudian yang 2, pastikan jaringan VirtualBox menggunakan mode NAT atau bridge adapter agar server dan klien dapat saling berkomunikasi. Kemudian ketiga, seluruh instruksi dikerjakan melalui terminal dengan hAccess root atau sudo. Yang keempat, rekam setiap langkah menggunakan screen recorder dan simpan hasilnya menjadi beberapa file video. Upload ke Google Drive atau YouTube, lalu sertakan tautan dalam laporan. Seperti ini. Mungkin untuk disclaimer aja ya teman-teman, untuk screen recordnya ini kadang nge-lag gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya juga bingung, udah melakukan beberapa settingan, udah melakukan beberapa updatean juga, tapi qadarullah masih sama aja, seperti itu ya. Oke, dimulai sekarang. Di sini sudah saya buka untuk CentOS-nya ya. CentOS-nya udah saya buka, yang di atas sini, sebelah sini, ini adalah server. Untuk yang bawah dia kliennya. Saya buat seperti itu. Oke, masing-masing sudah dalam satu jaring yang sama insya Allah. Nah, yang pertama kita instalasi dan persiapan server dulu. Login sebagai root pada mesin CentOS 7 yaitu server. Kemudian lakukan update sistem, yaitu seperti ini. Ya, kita mulai. Nah, ke terminal. Sudah update. Oke, no package karena sudah saya update sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk menginstal paket NFS servernya di server ya. Perintah ini akan menginstal paket NFS utils yang diperlukan untuk menjalankan NFS servernya. Kita instal dulu. Bentar. Nah, karena sebelumnya sudah terinstall, nah, already installed and latest version gitu, jadi sudah terinstall sebelumnya. Lalu yang keempat adalah kita menyiapkan directory untuk berbaginya. Dalam panduan ini kita akan menggunakan directory data sebagai directory berbaginya. Yang pertama kita buat directory data dulu dengan menjalankan perintah sudo make-dir data. Oke. Nah, ini data sudah berhasil dibuat ya. Setelahnya kita ubah kepemilikan directory menjadi NFS nobody dengan menjalankan perintah berikut ini. Sudo chown NFS nobody colon NFS nobody. Sudah. Lalu kemudian kita diminta untuk memberikan izin kepada NFS nobody ini dengan menjalankan perintah berikut, yaitu sudo chmod 755 dash data. Tidak jalan. Nah,
Di sini sudah ada hak aksesnya ya. 755 itu untuk read dan write. Lalu soal selanjutnya, kita diminta untuk mengkonfigurasi NFS server untuk memberikan izin akses ke direktori tersebut. Yang pertama, kita harus buka dulu file konfigurasi NFS servernya dengan menggunakan editor teks seperti Nano atau Vim. Untuk soal yang sekarang, kita menggunakan editor teks pakai Nano dengan perintahnya seperti ini. Kita buat dulu sudo nano etc exports. Oke. Nah, ini kosong. Kemudian kita diminta untuk mengisikan data berikut, tambahkan baris seperti ini gitu. Maaf, ini karena terlalu kecil. Kita masukkan dash datanya. Ya. Baris ini mengizinkan semua host di semua jaringan untuk mengakses direktori data dengan izin baca dan tulis di sini. Kemudian opsi sinkron ini mengharuskan setiap perubahan pada server disinkronkan dengan klien sebelum aksi berikutnya dilakukan. Opsi no root squash memungkinkan pengguna root di klien untuk memiliki hak akses root di server gitu. Kemudian opsi untuk no all squash ini memungkinkan semua pengguna di klien untuk memiliki hak akses yang sama di server. Seperti itu. Setelah menambahkan baris ini semua, kita simpan dan keluar dari editor teks. Ctrl X, kemudian kita Y, enter, selesai. Kemudian untuk menerapkan perubahan pada konfigurasi NFS server itu, kita jalankan perintah ini, sudo export fsx. Oke. Setelah semua konfigurasi NFS server selesai, kemudian kita jalankan perintah berikut untuk menjalankan dan mengaktifkan NFS servernya. Sudo system ctl start Kemudian untuk memastikan bahwa layanan NFS server ini berjalan setiap kali sistem dibooting, aktifkan juga layanan NFS server dengan menjalankan perintah berikut ini. Enable. Oke. Ya. Nih. Lalu pastikan layanan NFS server ini berjalan dengan menjalankan perintah ini. Kita cek dulu statusnya. Maaf. Oke, sudah aktif. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi dari sisi kliennya. Pertama kita install dulu paket NFS pada klien. Ini karena terlalu kecil jadi kayak harus scrolling.
Oke, sudah terinstall sebelumnya. Kemudian buat direktori di klien yang akan digunakan untuk mengakses direktori berbaginya. Di sini ada mountingnya ya, mounting pointnya itu NFS. Kita buat dulu. Oh, filenya udah ada. Sebelumnya memang sudah uji coba, jadi sudah saya buat untuk direktori ini. Kita coba lihat. Nah, sudah ada ya. Jadi kita kembali. Oke, direktori mounting pointnya sudah. Kemudian kita lakukan mounting direktori dari server dengan perintah ini. Jadi IP servernya dengan alamat IP server yang sebenarnya. Jadi kita lakukan perintah ini dulu. Oh, maaf, mouse. Oke. Sudo mount. Kita cek nanti. Oke, kita lihat IP dari si server berapa IP-nya. Oke, ini IP-nya kita dapat ini, kita masukkan ke klien. Tiga. Oke. Kita coba, kita enter. Nah, sudah. Kita masuk ke direktori mountingnya ini. Oke, dia sudah masuk. Kemudian kita juga masuk di server. Oke, sudah masuk data. Kita coba buat file. Oke. Di server sudah ada file nih ya, a.txt. Kita coba lihat di folder di direktori NFS apakah ada juga. Kita list dulu. Nah, sudah tersambung ya. Jadi akses file directory antara server dan juga klien sudah tersambung. Jadi misalkan kita buat data di sini di server maupun di klien akan terbaca satu sama lain dan hak aksesnya sama karena sudah di sini memberikan konfigurasi seperti ini gitu ya. Alhamdulillah sudah cukup untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.